does. Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Yulianti dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan melakukan ujian praktek mengenai bioteknologi pembuatan bakpao dengan menggunakan ragi. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai mata pelajaran biologi. Bakpao atau hanzi merupakan makanan tradisional Tionghoa. Dikenal sebagai bakpao di Indonesia karena diserap dari bahasa Hokkien yang dituturkan mayoritas orang Tionghoa di Indonesia. Bakpao sendiri berarti harfiah adalah baozi yang berisi daging. Baozi sendiri dapat diisi dengan bahan lainnya seperti daging ayam, sayur-sayuran, serikaya manis, selai kacang manis, kacang azuki, kacang hijau, dan sebagainya sesuai selera. Bakpao yang berisi daging ayam dinamakan keh pao. Kulit bakpao dibuat dari adonan tepung terigu yang setelah itu diberikan isian, lalu dikukus sampai mengembang dan matang. Pao itu berarti bungkusan. Bakpao berarti bungkusan bak. Bak itu artinya daging. Untuk membedakan bakpao tanpa daging atau vegetarian dari bakpao berdaging biasanya, yaitu di atas bakpao diberi titikan warna. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apa fungsi bioteknologi dalam pembuatan bakpao? Yang kedua, bagaimana cara pembuatan bakpao? Dan yang ketiga, berapa lama proses pembuatan bakpao? Untuk tujuan praktikum yaitu mengembangkan proses bioteknologi pada pembuatan bakpao. Manfaat dari penelitian yaitu untuk mengetahui reaksi ragi terhadap adonan bakpao dan peranan bioteknologi dalam pembuatan bakpao. Selain itu, penelitian ini untuk melatih kami mengembangkan produk bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, baik bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup yaitu enzim dan alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang. Bioteknologi berasal dari kata bio dan teknologi yang dapat diartikan sebagai penggunaan organisme atau sistem hidup untuk memecahkan suatu masalah atau untuk menghasilkan produk yang berguna. Bioteknologi secara sederhana sudah dikenal oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Sebagai contoh di bidang teknologi pangan adalah pembuatan bir, roti, maupun keju yang sudah dikenal sejak abad ke-19. Pada masa ini, bioteknologi berkembang sangat pesat, terutama di negara-negara maju. Kemajuan ini ditandai dengan ditemukannya berbagai macam teknologi, semisal rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA rekombinan, pengembangbiakan sel induk, cloning, dan lain-lain. Rekayasa genetika adalah prosedur dasar dalam menghasilkan suatu produk bioteknologi. Secara umum, rekayasa genetika melakukan modifikasi pada makhluk hidup melalui transfer gen dari suatu organisme ke organisme lain. Prosedur rekayasa genetika secara umum meliputi yang pertama, isolasi gen, yang kedua, memodifikasi gen sehingga fungsi biologisnya lebih baik, yang ketiga, mentransfer gen tersebut ke organisme baru, yang keempat, membentuk produk organisme transgenik. Prosedur pembentukan organisme transgenik ada dua, yaitu yang pertama melalui proses introduksi gen dan yang kedua melalui proses mutagenesis. Lalu ada bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional, yaitu suatu penerapan bioteknologi yang sudah digunakan sejak ilmu pengetahuan belum berkembang pesat.
Bioteknologi konvensional terbatas pada peran organisme melalui fermentasi dalam skala kecil dan proses pembuatannya masih sangat sederhana. Ada beberapa contoh penerapan bioteknologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari. Dapat ditemui dalam pembuatan makanan atau bahan pangan seperti tape, anggur, tauco, oncom, kecap, tempe, dan masih banyak lagi. Pengertian bioteknologi modern meliputi sejumlah teknik yang melibatkan manipulasi gen, sel, dan jaringan hidup secara sengaja dengan cara yang dapat diprediksi dan dikendalikan. Tujuannya untuk mengubah organisme atau menghasilkan jaringan modern. Contoh bioteknologi modern seperti bayi tabung, produksi hormon pertumbuhan manusia, antibodi, vaksin malaria, hewan transgenik, tanaman tahan hama, dan masih banyak lagi. Peranan bioteknologi terhadap bapau. Bapau yang dicampur ragi dan hasilnya mengembang termasuk pada buih padat. Karena ragi yang dimasukkan ke dalam campuran mengeluarkan gas CO2, sehingga terdapat gelembung-gelembung udara. Dalam peristiwa ini menandakan bahwa adanya gas yang terdisperi dalam fase padat. Buih padat adalah sistem koloid dengan fase terdisperasi gas dan dengan medium pendisperasi zat padat. Kestabilan buih ini dapat diperoleh dari zat pembuih atau surfaktan. Tujuan dari pencampuran adalah untuk membuat adonan yang sempurna agar adonan mengembang dan mempunyai tekstur yang lembut, pori-pori kecil, dan tidak bantat. Pada proses pencampuran, adonan terjadi perubahan sebagian dari pati berubah menjadi gula. Selanjutnya, pada proses fermentasi terjadi perubahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Waktunya yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Februari tahun 2021. Tempat kegiatan BTN Mayak Asri. Berikut adalah alat dan bahannya. Untuk alatnya yaitu yang pertama baskom, yang kedua gunting, yang ketiga kain, yang keempat panci, yang kelima kompor, yang keenam gas, yang ketujuh piring, yang kedelapan sendok, yang kesembilan gelas, dan yang ke-10 daun pisang. Bahannya yaitu yang pertama 250 gram terigu segitiga biru, yang kedua 1 sendok makan gula pasir, yang ketiga 1 sendok makan ragi instan atau fermipan, yang keempat 1 sendok teh garam, yang kelima 100 ml air suhu ruangan, dan yang keenam 1 sendok makan mentega putih. Yang terakhir selai strawberry dan coklat. Cara pembuatan. Yang pertama, isi panci dengan air, lalu panaskan panci dengan api sedang. Yang kedua, isi gelas dengan air, lalu masukkan gula ke dalam gelas dan aduk hingga gula tersebut larut ke dalam air. Yang ketiga, kemudian campurkan terigu, garam, dan ragi ke dalam baskom. Aduk hingga bahan-bahan tersebut tercampur dengan rata.
Yang keempat, tuang larutan gula sedikit demi sedikit sambil mengaduk adonan. Yang kelima, kemudian masukkan mentega putih sebanyak 1 sendok makan dan uleni adonan tersebut dengan rata. Yang keenam, diamkan adonan selama 15-20 menit dengan ditutup menggunakan kain. Yang ketujuh, potong daun pisang sesuai selera sebagai alas untuk kue bapau. Yang kedelapan, setelah adonan mengembang, bulatkan adonan tersebut lalu beri isian sesuai selera. Kemudian kukus bapau tersebut dengan menggunakan api sedang selama 15 menit. Dan yang terakhir, angkat kue bapau dari panci dan bapau pun siap untuk disajikan. Dan berikut adalah rencana anggaran dari kue bapau. Kesimpulannya, bioteknologi sangat bermanfaat untuk kehidupan, salah satunya dalam pembuatan bapau. Manfaat ilmu bioteknologi terjadi saat pencampuran ragi dengan adonan bapau. Ragi membuat adonan sempurna agar adonan mengembang dan mempunyai tekstur yang lembut, pori-pori kecil dan tidak bantat. Pada proses pencampuran adonan terjadi perubahan, sebagian dari pati berubah menjadi gula. Selanjutnya, pada proses fermentasi terjadi perubahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Sarannya, ilmu bioteknologi harus dimanfaatkan dengan baik agar berdampak positif bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Seberapa canggih teknologi yang dapat dibuat oleh manusia, akan tetapi tetap menamakan nilai-nilai kemanusiaan, etika, moral, religius, dan kesabaran yang tinggi untuk menjaga dan mencintai lingkungan hidup. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.